Oke, teman-teman ini baru 8 orang ya. Mungkin kita tunggu 5 menit lagi. Mungkin ada yang masih lagi di jalan atau ada yang lagi belum datang ke sini gitu. Kita tunggu 5 menit lagi ya. Ya, jadi di kelas pada malam hari ini aku akan sharing tentang breakdownnya video dari punyanya Coach Alfian gitu. Nanti aku akan share video breakdownnya kayak gimana. Dan yang kedua aku akan juga open timeline editingnya. Jadi teman-teman kita bisa diskusi langsung mengenai timeline editing yang teman-teman nggak ngerti gitu. Atau pengen tahu ini gimana cara ngeditnya gitu ya. Oke, izinkan aku untuk share screen. Oke. Buat teman-teman mungkin yang pakai handphone bisa di landscape biar jadi lebih kelihatan. Jadi ini tutorialnya pakai CapCut Mobile ya teman-teman ya. Oke, siap semuanya teman-teman? Udah hadir kah? Kalau udah siap boleh komen siap. Nanti akan aku play videonya. Oke, siap-siap. Ya, kita play videonya. Halo semuanya, selamat datang di video breakdown editing dari Fit Creator. Jadi di hari ini kita akan breakdown salah satu editing. Kayaknya suaranya belum masuk ya. Nah, share sound, share, oke. Halo semuanya, selamat datang di video breakdown editing dari Fit Creator. Jadi di hari ini kita akan nge-breakdown salah satu editan dari kontennya punya Coach Alfian. Kontennya yang mana? Kontennya yang ini nih. Kamu pikir timbangan itu akurat? Kamu harus paham ini. Pada dasarnya, timbangan hanyalah acuan dasar untuk mengetahui berat badan kamu. Sebenarnya, tubuh manusia memiliki berbagai macam berat, seperti berat otot, berat lemak, berat tulang, berat air, dan lain-lain. Berat otot adalah berat yang harus dipertahankan karena bisa menaikkan metabolisme dan membuat tubuh kamu terlihat lebih seksi. Berat lemak adalah berat yang harus dikurangi, sebab walau tubuh kamu tetap butuh lemak, namun lemak berlebihan membuat sumber penyakit degeneratif dan juga membuat tubuh kamu terlihat kurang indah. Contohnya begini, bila berat otot kamu naik 2 kilogram dan berat lemak kamu turun 2 kilogram, tentu angka di timbangan tidak akan berubah, sebab yang tertera pada timbangan merupakan total keseluruhan bobot tubuhmu. Namun, tubuhmu pasti terlihat lebih mengecil dan lebih ramping walau beratnya sama, karena berat otot dan berat lemak memiliki kepadatan yang berbeda. Nah, kalau teman-teman gimana nih? Masih beracuan pada timbangan atau body composition? Yuk, seru-seruan di bawah ya, dan semoga informasi ini bermanfaat. Coach Alfian di sini. See you inside, guys. I know that you like it like that. I wear designer, check the name on the tag. White fox fur on my jacket. Nah, jadi langsung aja nih kita masuk ke breakdown videonya. Kebetulan di sini aku udah punya sebuah footage yang dikirim oleh Coach Alfian untuk aku bikin editannya sama kayak yang tadi. Nah, ini nih videonya.
Oke, sekarang kita udah masuk ke timelinenya. Nah, hal pertama yang biasanya saya lakukan sebelum edit video itu, kan seperti yang video sebelumnya ya, ada subtitle. Nah, kita akan membuat subtitle dulu. Kenapa harus buat subtitle dulu? Karena bagi saya itu akan membantu untuk proses editan, dimana jadinya saya punya guide nih. Ketika Coach Alfian ngomong apa, akan dimunculkan apa, kan lebih mudah dilihat ketika ada subtitlenya. Kurang lebih caranya kayak gini. Teman-teman klik ke bagian keterangan, nanti akan langsung keluar pilihan kayak gini, di mana teman-teman bisa milih efek subtitlenya yang seperti apa, dari bahasa diambilin dari mana, dan lain sebagainya. Udah gitu, pilih aja template yang sesuai. Di sini saya klik yang sama persis dengan yang coach pakai ya. Udah gitu, klik hasilkan, dan tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, setelah jadi, kurang lebih hasilnya akan jadi seperti ini, teman-teman. Kamu pikir timbangan itu akurat? Tapi ini belum selesai teman-teman, karena kita perlu nyesuaiin lagi tata letak dari subtitlenya biar tidak akan terganggu sama pretelan-pretelan yang ada dari Instagramnya ya teman-teman. Nah, di sini kebetulan saya punya guide yang akan membantu untuk menyusun tata letaknya agar sesuai, sehingga nantinya tidak akan mengganggu tulisan subtitle terhalangi oleh pretelan-pretelan yang tadi. Caranya, kita tinggal klik overlay, lalu tambahkan overlay, dan pilih guide yang udah di-download. Kalau teman-teman mau cari, mungkin nanti akan saya sediakan juga ya. Nah, yang ini nih. Udah gitu, import deh ke dalam video timeline-nya. Udah gitu, tinggal kita pasin si guide-nya ini agar jadi full ya, karena ini kan baru setengah ya, jadi harus ada full screen-nya. Nah, biar bisa dipakai, langsung kita hilangkan si hijau-hijaunya ini menggunakan kunci chroma yang ada di sini nih teman-teman. Pilih penghapusan latar belakang, lalu klik kunci chroma dan arahkan ke sebelah sini teman-teman. Atur intensitasnya biar nggak semuanya hilang. Jadi kita butuh tetap garis-garis guide-nya ya, kayak gini nih teman-teman. Nah, seginilah cocok. Guide-nya udah kepasang, sekarang waktunya kita atur tata letak dari subtitle biar nantinya nggak akan kehalangin sama tuh pretelan-pretelan dari Instagram ini. Caranya ya klik tinggal teksnya. Nah, sampai muncul kayak gini, lalu klik salah satunya aja dan kita atur, sesuaikan dengan guide-nya. Kalau udah nggak akan terhalangi lagi kayak gini, berarti itu udah cocok teman-teman. Nanti semuanya yang di belakangnya akan ngikutin. Jadi tenang aja, cukup merubah satu kali dan semuanya akan ngikutin. Nah, kalau dirasa ini template-nya fontnya kegedean atau kurang kecil, teman-teman bisa edit di yang bagian gaya, masukin ke font, dan nanti akan ada pilihan ukuran fontnya. Nah, di sini teman-teman bisa ngatur besar kecilnya font. Karena bagi saya ini kegedean, saya akan kecilin sedikit. Nah, udah pas kayak gini, tinggal inilah hasilnya. Kamu pikir timbangan itu akurat? Kamu harus paham ini. Oke, sekarang kita langsung masuk ke breakdown yang pertama. Kamu pikir timbangan itu akurat? Nah, ini adalah bagian hooknya dari video ini, di mana coach menggunakan hook. Apakah benar-benar nggak sih timbangan itu akurat? Lalu di situ juga di atasnya ada animasi dari gambar timbangan sebagai visual tambahannya. Oke, langsung aja kita reka ulang gimana cara bikinnya. By the way nih, kalau kamu mau edit subtitlenya, bisa dengan cara klik subtitlenya, lalu klik di bawah edit keterangan, dan udah tinggal pilih aja keterangan yang mau teman-teman edit. Kayak di sini contohnya aku nambahin biar sama kayak video sebelumnya, ada tanda tanya 3 kali di bagian hook. Kamu pikir timbangan itu akurat? Oke, sekarang waktunya kita nambahin, tadi kan tulisan udah ya di hooknya, sekarang waktunya nambahin visualnya. Gimana caranya? Caranya teman-teman klik aja sembarang biar nggak klik apa-apa, terus cari di paling bawah tambahkan overlay. Udah gitu klik tambahkan overlay dan pilih aset gambar yang mau teman-teman masukkan di dalam videonya. Gambar udah masuk, tapi kan ini masih ada latar belakangnya. Waktunya sekarang kita hilangkan latar belakangnya. Cari di bawah, pilih yang hapus latar belakang, lalu pakai aja yang penghapusan otomatis. Udah gitu tinggal diklik OK dan tunggu hasilnya. Dan voila, jadilah gambarnya. Teman-teman sekarang udah nggak ada latar belakangnya. Udah gitu sekarang tinggal disesuaikan saja tata letaknya mau di mana. Kalau video sebelumnya ada di pojok sebelah kanan atas, ya udah kita samain aja ada di pojok kanan atas. Jangan lupa kita tambahkan juga animasi dan juga sound effect. Caranya kita cari di bawah, di menu bawah, cari aja kolom animasi ada di pojok paling kiri, lalu diklik animasinya dan pilih yang sesuai. Nggak harus sama kayak coach, teman-teman bisa berkreasi ya. Pilih aja yang menurut teman-teman itu cocok.
Di sini saya pilih yang Timbangan itu ini, akurat. teman-teman, sebagai animasinya, lalu diklik checklist. Dan udah deh, jadi ada animasinya. Langkah selanjutnya, teman-teman tinggal sesuaikan durasi dari footage-nya tersebut. Caranya teman-teman tinggal klik footage-nya, lalu akan muncul nih dua sisi. Yang tadi ya ada yang garis putih besar, itu tinggal digeser-geser aja, diklik dan digeser-geser aja. Kalau udah sesuai, udah tinggal diklik aja sembarang. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal tambahin sound effect nih. Caranya klik yang audio di bawah, terus cari efek suara. Nah, pilih klik efek suaranya dan pilih efek suara yang teman-teman mau pakai. Kalau di sana kan contohnya pakai bunyi. Udah gitu klik tanda tambah dan sesuaikan di timeline biar sesuai suaranya pada saat kemunculan dari si footage fotonya. Yang hasilnya jadi kayak gini. Kamu pikir timbangan itu akurat? Nah, kalau merasa teman-teman sekarang teksnya udah aman, guide-nya bisa dihapus aja. Tinggal diklik yang guide-nya, terus delete deh si guide-nya. Biar nantinya tampilan previewnya teman-teman lebih bersih. Oke, langsung aja kita masuk ke breakdown yang selanjutnya. Kamu harus paham ini. Nah, bagian selanjutnya adalah bagian tagline, di mana Coach Alfian setiap videonya selalu mengatakan kamu harus paham ini. Nah, itu adalah bagian dari tagline, di mana nanti teman-teman bisa bikin sendiri ya, tagline-nya apa gitu. Lalu ada indikasi tangan Coach Alfian yang menggeser ke arah kamera. Itu adalah sebuah tanda di mana Coach Alfian ingin ada transisi geser sesuai dengan arah tangannya. Kita nge-breakdown gimana cara bikinnya ya. Langkah pertamanya adalah kita cari tahu dulu di detik berapa kita akan mau ngasih transisinya. Kita cari sesuai dengan kata-kata atau gestur yang Coach Alfian pakai di footage-nya. Kamu pikir timbangan itu akurat? Kamu harus paham ini. Kamu harus paham ini. Kamu harus paham ini. Nah, kalau udah dirasa ketemu yang pas, waktunya kita membagi footage-nya. Caranya tinggal diklik aja footage-nya, lalu pilih ke yang paling bawah, ada bagian menu yang namanya bagi. Diklik deh baginya sampai ada tanda kayak gini. Tanda kayak gini menandakan footage ini sudah bisa untuk dikasih transisi. Sekarang kamu tinggal klik aja tanda yang tadi dan pilih transisi yang mau kamu pakai di videonya. Di sini saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari transisi yang sama, tapi balik lagi, transisinya bisa disesuaikan saja. Kalau di sini saya samain dengan referensi ya. Paham ini. Pada dasarnya, Nah, ketika tanda tadi sudah berubah, yang asalnya hanya garis lurus menjadi seperti ini, itu artinya transisinya teman-teman sudah berhasil diterapkan. Dan inilah hasilnya ya, kurang lebih ya. Jadi sama seperti yang video referensi. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk nambahin audionya. Kan tadi ada bunyi swish gitu ya. Nah, ini kita tinggal tambahin aja sama seperti di sebelumnya, masuk ke audio, tambahkan ke efek suara, dan pilih efek suara yang sesuai. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Pada dasarnya, timbangan hanyalah. Jadi itulah breakdown dari footage yang kedua. Mari kita lanjut ke footage yang lainnya. Pada dasarnya, timbangan. Di part selanjutnya dari video, Coach Alfian menggunakan sebuah transisi yang bernama jump cut, di mana dari video asalnya berubah menjadi video ada timbangan. Nah, itu kita namakan biasanya dengan jump cut, teman-teman. Dan kurang lebih, penerapan dalam membuat video yang seperti Coach Alfian ini itu kayak gini. Di menu awal, kita pilih ke overlay. Lalu, klik yang tambahkan overlay. Udah gitu, teman-teman pilih footage dari video yang mau teman-teman tambahkan ke dalam kontennya teman-teman. Di sini biasanya kita video editor menyebut video tambahan tadi dengan sebutan B-roll. Nah, setelah teman-teman pilih, tinggal diimport aja B-roll-nya tadi ke dalam timeline kontennya teman-teman kayak gini. Oh iya, untuk B-roll-nya ini sendiri, teman-teman kalau nggak bikin sendiri, ngerekam, teman-teman bisa cari juga melalui Mixit atau juga CapCut Library, dimanapun tempat-tempat yang bisa teman-teman dapetin footage-footage secara gratis dan tentunya copyright free ya. Nah, setelah B-roll-nya masuk ke dalam
timeline-nya teman-teman di sini, waktunya kita sesuaikan ukurannya kalau belum sesuai. Karena di sini belum sesuai, saya akan menyesuaikan ukurannya. Baik lagi, saya akan menyesuaikan dengan referensi yang pertama tadi. Nah, kalau di dalam kasusnya jump cut ini, kita nggak usah nambahin transisi yang gimana-gimana, teman-teman. Cukup sesuaikan saja durasi atau letak di mana footage yang kedua ini akan muncul, maka nanti dia akan berpindah dengan sendirinya secara cepat. Dan itu dinamakan dengan jump cut. Yang hasilnya kurang lebih kayak gini, teman-teman. Timbangan hanyalah acuan dasar untuk mengetahui berat. Oke, itu tadi dia adalah proses jump cut dari scene selanjutnya yang ada di video Coach Alfian. Sekarang waktunya kita breakdown scene lainnya. Sebenarnya, tubuh manusia memiliki berbagai macam berat, seperti berat otot, berat lemak, berat tulang, berat air, dan lain-lain. Seperti yang kita lihat, di scene selanjutnya, Coach Alfian menunjukkan footage-footage atau aset-aset gambar di setiap kali dia menunjukkan. Seperti tadi gambar otot, gambar lemak, gambar tulang, gambar air, di setiap kali penyebutannya, foto-foto tersebut muncul. Dan di akhirnya, selain dari ada animasi muncul, mereka keluar secara bersamaan menggunakan animasi juga tentunya. Nah, gimana itu cara bikinnya? Oke, kita langsung aja lanjut ke breakdown-nya. Hal yang pertama kita lakukan yaitu mencari di mana kita harus memasukkan asetnya. Beruntungnya di sini kita sudah pakai subtitle, jadi bisa tinggal disesuaikan aja dengan subtitlenya. Kayak kalau udah muncul ada kata-kata otot, oh berarti di situ nanti akan muncul gambar otot gitu. Udah gitu, caranya sama seperti tadi, kita tinggal masukkan saja footage-nya melalui menu overlay. Ya, kalau nggak ingat, tinggal cari menu overlay, klik menunya, terus tambahkan overlay. Lalu pilih aset-aset yang mau dimasukkan kayak gini. Nah, setelah semua asetnya masuk dan foto-fotonya masuk, langkah yang selanjutnya kita lakukan itu ada beberapa. Yang pertama itu kita harus hilangkan background-nya. Caranya tinggal diklik aja footage-nya, udah gitu pilih menu hapus latar belakang. Dan di situ udah deh, teman-teman pilih aja yang otomatis dan nanti hasilnya juga akan sesuai kayak gini. Nah, udah semuanya kehapus latar belakangnya, waktunya kita menata foto-fotonya sesuai dengan yang kita mau. Tapi karena di sini saya ada referensi sebelumnya, saya akan menyesuaikan gambar-gambar atau urutan gambarnya sesuai dengan referensinya. Sekarang waktunya kita tambahin animasi. Caranya tinggal diklik footage-nya, lalu pilih di paling bawah yang menu animasi. Udah gitu teman-teman tinggal pilih deh, mau pakai animasi yang seperti apa. Sekali lagi, saya akan menyesuaikan dari referensi, tapi nanti teman-teman bisa pilih animasi apapun sesuai dengan seleranya teman-teman. Oke, gak lupa animasi udah masuk, waktunya nambahin juga audionya. Caranya tinggal cari menu audio, terus klik yang efek suara. Di efek suara ini, teman-teman tinggal pilih yang sesuai. Di referensi kita pakai bunyi ding, maka di sini saya akan memilih menggunakan bunyi atau efek suara ding juga. Itu tinggal duplikat aja nih si efek suaranya dan sesuaikan dengan kemunculan dari setiap foto-fotonya tadi. Nah, di akhir setelah semuanya tertata, suara udah masuk, waktunya kita nambahin juga animasi keluar. Nah, di animasi keluar itu gimana caranya? Sama kayak kita masukin animasi masuk, tinggal diklik footage-nya, masuk ke animasi, pilih opsi yang keluar, dan pilih animasi yang sesuai sama selera teman-teman. Dan disamain deh sama 3 footage lainnya.
Dan udah gitu, inilah hasilnya. berat Kurang seperti lebih sama ya. berat lemak, berat tulang, berat air, dan lain-lain. Berat otot adalah Oke, sekarang kita masuk ke scene selanjutnya. Berat otot adalah berat yang harus dipertahankan karena bisa menaikkan metabolisme dan membuat tubuh kamu terlihat lebih seksi. Selanjutnya, Coach Alfian menambahkan 2 buah B-roll dengan menggunakan transisi yang seperti dicontoh ya. Nah, itu gimana cara bikinnya? Mari kita langsung aja masuk ke breakdown-nya. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan di mana footage yang tadi akan diberikan transisi. Setelah kita memberikan tanda seperti ini, waktunya kita memasukkan B-roll-B-rollnya. Caranya ya sama seperti tadi. Klik ke bagian overlay dan tambahkan overlay. Begitu pilih footage-footage yang mau dipakai dan import ke dalam timeline. Udah masuk ke dalam timeline kayak gini, udah tinggal kita sesuai-sesuaiin aja nih dari mulai videonya di preview kayak gimana, urutan di timelinenya seperti apa. Udah deh, tinggal kita rapihin aja dulu. Nah, cara memasukkan transisinya mungkin agak berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita tinggal klik aja nih yang tengah yang tadi untuk menambahkan transisi. Kalau di sini kita klik footage-nya dan tambahkan animasi di footage-nya biar jadi terlihat seperti transisi. Caranya ya sama seperti sebelum-sebelumnya, tinggal cari aja menu animasi lalu pilih animasi yang teman-teman suka. Bisa bebas aja. Yang mungkin cari yang mirip-mirip seperti menggunakan sebuah transisi yang bagus gitu ya. Tapi ini pakainya animasi. Udah teman-teman pilih, langsung pakai aja animasinya dan voila, jadilah transisi yang baru di B-rolls-nya teman-teman. Untuk video yang kedua, tinggal disamain aja kayak pakai yang video yang pertama tadi. Tambahin animasinya. Dan hasilnya kurang lebih jadi kayak gini. harus dipertahankan karena bisa menaikkan level metabolisme dan membuat tubuh kamu terlihat lebih menarik. Sebaliknya, Itu dia breakdown-nya. Mari kita langsung masuk ke breakdown scene lainnya. Berat lemak adalah berat yang harus dikurangi, sebab walau tubuh kamu tetap butuh lemak, namun lemak berlebihan membuat sumber penyakit degeneratif dan juga membuat tubuh kamu terlihat kurang indah. Di scene selanjutnya, Coach Alfian masukin 2 metode editing ya. Yang pertama itu ada masukin B-roll, di mana perpindahannya menggunakan animasi lagi tadi transisi, dan yang keduanya adalah tiba-tiba muncul animasi yang menampilkan sebuah diagram tubuh manusia. Mari langsung aja kita breakdown. Untuk B-roll yang pertama itu sama seperti tutorial atau breakdown yang sebelumnya. Kita tinggal tambahin footage-nya aja, udah gitu kasih animasi yang mirip-mirip sama transisi. Dan udah itu aja yang dilakukan oleh Coach Alfian di editingnya yang di sini tuh. Oh iya, jangan lupa juga ya untuk disesuaikan durasi dari footage-nya. Jangan terlalu lama, jangan juga terlalu sebentar. Pokoknya sesuaikan aja sesuai dengan selera. Tapi bagusnya sih penggunaan B-roll itu di 2 detik, 3 detik, paling maksimal di 5 detikan lah. Itu yang paling aman nih. Dan ini hasil editan dari scene yang pertama. harus dikurangin sebab walaupun tubuh kamu tetap butuh lemak, namun lemak yang berlebihan membuat level metabolisme kamu turun dan Kalau yang kedua, itu sama seperti 2 sebelumnya, di mana scene tiba-tiba kita ada muncul footage foto dan tambahan sebuah efek suara. Caranya ya sama-sama tinggal diklik bagian overlay, tambah overlay, lalu masukkan footage-footage yang sesuai, udah gitu kasih animasi dan juga sound effect. Untuk menambahkan tanda silangnya, kita akan menggunakan fitur stiker. Cari di menu paling bawah, pilih yang tulisannya itu stiker. Udah gitu, teman-teman tinggal pilih deh stiker yang cocok sama kontennya atau konteks yang lagi teman-teman bahas gitu. Kalau kayak di sini kan nyari tanda silang ya, berarti kita akan mencari sebuah stiker yang bertanda silang untuk digunakan di scene sebelah sini.
Sesuaikan ukuran dan lokasi, udah deh. Sekarang waktunya tinggal nambahin efek suara aja. Caranya sama, tinggal cari buka menu audio, terus pilih yang efek suara. Udah gitu, pilih deh efek suara yang sesuai dengan seleranya teman-teman atau yang mau teman-teman pakai. Tinggal diklik tanda tambah, udah deh. Oh iya, jangan lupa disesuaikan juga ya. Tracknya harus sama dengan kemunculan dari footage atau asetnya tersebut. Level metabolisme kamu turun dan membuat tubuh kamu rentan mengalami sakit. Nah, kurang lebih itu caranya teman-teman. Itu dia breakdown-nya. Sekarang kita pindah ke scene selanjutnya. Contohnya begini, bila berat otot kamu naik 2 kg dan berat lemak kamu turun 2 kg, tentu. Nah, di scene selanjutnya teman-teman ini gabungan juga sih sama seperti yang sebelumnya, di mana Coach Alfian memasukkan aset-aset gambar untuk memvisualisasikan apa yang diomongkan. Seperti tadi jumlah lemaknya, terus ada gambar otot dan juga gambar lemak. Caranya gimana? Caranya kurang lebih sama sih seperti yang sebelumnya. Kita tinggal tambahkan aset melalui menu tambah overlay, udah gitu tambahin animasi dan juga tambahin sound effect-nya. Kurang lebih sih kayak gini ya teman-teman. Mungkin aku akan kasih edit cepatnya aja ya. Yang jadi poin utama di sini adalah nge-match-kan antara klikan jarinya Coach Alfian dengan kemunculan dari animasinya. Itu poin utama dari editannya kali ini. Makanya saat teman-teman masukin asetnya, nanti sebisa mungkin harus pas banget dengan jentikan jarinya Coach Alfian. Pada saat pemotongan aset foto ini, karena pakai gambar otomatis hasilnya kurang bagus, saya melakukan pemotongan manual. Caranya dengan klik. Nah kan ya kamu jangan lari setelan ya. Pilih menu yang ini, udah gitu tinggal sesuaiin deh sama Ini loh. aset yang mau kita pakai. Sisanya akan dipotong gitu. Karena di sini asetnya sama, kalau teman-teman nggak mau ribet masukin aset baru, bisa tinggal ngeduplikat aja aset dari timeline yang sebelumnya. Nih, kayak aku di sini ngeduplikat aja nih biar cepet. Kayak gitu tinggal dirapihin deh dan disesuaikan dengan urutan keluarnya. Udah masuk semuanya, udah rapi. Sekarang jangan lupa masukin animasi keluar biar semuanya seragaman seperti di referensi ya. Dan kurang lebih hasil akhirnya jadi kayak gini. Seperti ini. Bila otot kamu naik 2 kg dan berat lemak kamu turun 2 kg, tentu angka di timbangan Itu dia breakdownnya. Mari kita lanjut ke scene yang lain. Terlihat lebih mengecil dan lebih ramping walau beratnya sama. Karena berat otot dan berat lemak memiliki kepadatan yang berbeda. Nah, kalau teman-teman gimana nih? Masih beracuan pada. Nah, di bagian ini ada lagi dua editan. Yang pertama itu masukin B-roll. Seperti yang contoh-contoh sebelumnya, ya tinggal dimasukin aja B-rollnya. Dan yang terakhir ada max cut saat Coach Alfian ngomong. Kok saya hilang berapa ada jemput loh? Ending dari B-rollnya, sehingga akan ada kesan bahwa ini benar-benar transisi. Nah, cara buatnya itu kurang lebih sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Nambahin B-roll, kita klik overlay, terus tambah overlay dan masukin, terus sesuaikan. Kayak gitu, kurang lebih cara bikinnya. Yang hasilnya jadi kayak gini. pasti terlihat lebih mengecil dan lebih ramping walau beratnya sama karena. Nah, itu dia breakdown untuk scene-nya. Mari kita lanjut ke scene yang lainnya. Timbangan atau body composition. Yuk, seru-seruan di bawah ya. Di scene selanjutnya, Coach Alfian nambahin lagi nih 2 aset gambar yang sama-sama kayak sebelumnya, ada animasi dan juga ada sound effect-nya. Terus cara nambahinnya kayak gimana? Ya kayak gini, kurang lebih sama lah seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita tambahin di overlay, pilih asetnya, udah asetnya masuk, kita rapihkan durasinya. Durasi udah rapi, tinggal tambahin deh efek suaranya. Dan kalau butuh gambarnya untuk dihilangkan backgroundnya, kita memanfaatkan aja hapus otomatis. Dan gambar kamu akan jadi lebih
on point. Dan hasilnya jadi kayak gini. pada timbangan atau body composition. Yuk seru-seruan di bawah. Jangan lupa juga di akhir dikasih animasi keluar biar hasilnya jadi lebih cantik. Kayak gini. Yuk seru-seruan di bawah ya. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Coach Alfian di sini. See you inside, guys. Nah, bagian selanjutnya dari videonya Coach Alfian itu adalah outro, di mana Coach Alfian mengucapkan salam perpisahan dan diakhiri dengan logo programnya. Nah, itu cara bikinnya gimana? Kita akan sedikit mainkan soal keyframe dan juga di sini karena audionya saya coba cari-cari yang sama itu nggak dapet, jadi saya akan menggunakan fitur ekstrak audio untuk mengambil audio yang sama dari videonya Coach Alfian. Audionya udah dapet, sekarang waktunya kita sesuaikan dengan durasinya. Lalu sekarang kita tambahkan logo outro-nya yang punya Coach Alfian ya. Nah, dan di sini kita akan menggunakan yang namanya keyframe, di mana keyframe itu ibaratnya apa ya? Kayak sebuah titik yang kita mau pakai untuk merubah dari titik A ke titik B. Nah, di sini efek yang kita mau adalah gambar menjadi semakin besar seiring durasi berjalan gitu. Nah, caranya gimana? Kita geser dulu nih ke yang paling awal, lalu klik tombol keyframe-nya ini di sini. Udah gitu kita geser lagi ke paling akhir, lalu perbesar gambarnya sesuai dengan yang kita mau. Dan di situ akan udah terbentuk keyframe-nya sendiri. Dan voila, jadilah gambarnya memperbesar sepanjang durasi dari videonya berjalan. Udah selesai semuanya, tinggal kita ekspor deh. Oke, segitu aja video tutorialnya kali ini. Saya Reginda, terima kasih atas perhatiannya. Dan ini dia hasil videonya. Kamu pikir timbangan itu akurat? Kamu harus paham ini. Pada dasarnya, timbangan hanyalah acuan dasar untuk mengetahui berat badan kamu. Sebenarnya, tubuh manusia memiliki berbagai macam berat, seperti berat otot, berat lemak, berat tulang, berat air, dan lain-lain. Berat otot adalah berat yang harus dipertahankan karena bisa menaikkan level metabolisme dan membuat tubuh kamu terlihat lebih menarik. Sebaliknya, berat lemak adalah berat yang harus dikurangin sebab walaupun tubuh kamu tetap butuh lemak, namun lemak yang berlebihan membuat level metabolisme kamu turun dan membuat tubuh kamu rentan mengalami sakit dan membuat looks atau penampilan tubuh kamu menjadi kurang menarik. Contohnya seperti ini. Bila otot kamu naik 2 kg dan berat lemak kamu turun 2 kg, tentu angka di timbangan tidak akan berubah. Sebab yang tertera pada timbangan merupakan total keseluruhan berat tubuh kamu. Namun, tubuh kamu pasti terlihat lebih mengecil dan lebih ramping walau beratnya sama. Karena berat otot dan berat lemak itu memiliki kepadatan yang berbeda. Nah, kalau teman-teman bagaimana? Masih beracuan pada timbangan atau body composition? Yuk, seru-seruan di bawah ya, dan semoga informasi ini bermanfaat. Coach Alfian di sini, and See you inside, guys. I know that you like it like that. I wear designer, check the name on the tag. White fox fur on my jacket. Excuse. Oke, jadi itu dia video tutorialnya, teman-teman. Nah, sekarang aku akan buka timeline editing dari videonya tadi ya. Cuma karena harus bukanya di HP, aku akan izin share screen pakai yang HP ya. Oke, Kapingkan izin kasih akses ke yang Reginda Fikri ya buat share screen. Oke, Oke. By the way nih sambil sambil aku nunggu login, boleh nih teman-teman kalau ada yang pertanyaan seputar tadi ya, ada yang nggak butuh diulang gitu, yang mana? Boleh tanya aja langsung di kolom kolom apa chat ya.
Oke, ini udah ke... Oke, ini udah kebuka ya. Pakai CapCut Pro ya, Kak? Iya, pakai CapCut Pro. Ariel, harus pakai CapCut Pro kah? Maaf telah bergabung, bisa nampilin tulisan omongan gimana caranya? Oke. Oke. Jadi buat teman-teman, apakah harus pakai CapCut Pro atau enggak? Sebenarnya kalau mau berputar gitu ya, kita pakai cara muter gitu ya. Bisa aja nggak usah pakai CapCut Pro gitu. Jadi kayak editingnya di sini pakai eh editsnya Instagram gitu ya, atau misalkan kita pakainya Filmora atau VN gitu. Nah, untuk nambahin subtitlenya, karena di beberapa hampir semua tempat itu fitur subtitle otomatisnya sekarang udah jadi berbayar gitu ya, tapi ada beberapa website AI yang masih gratis, itu bisa. Atau terakhir ya kita bikin subtitlenya secara manual gitu. Kalau yang nggak pakai Pro ya. Tapi kalau yang teman-teman di sini pakai Pro, cara tadi untuk tulisan ngomongnya langsung itu kayak gimana itu di sini ya, teman-teman. Teman-teman pertama cari yang namanya keterangan nih. Ada ya keterangan di paling bawah. Itu diklik bagian keterangannya. Terus teman-teman di sini kalau misalkan hanya voice over itu bisa klik yang pengisi suara aja, atau kalau dari video bisa klik yang videonya, atau kalau mau dari dua-duanya bisa diklik, dicentang aja dua-duanya ini. Terus nanti sama teman-teman tinggal diklik hasilkan gitu. Tunggu prosesnya sampai beres dan hasilnya jadi. Tapi by the way ini teman-teman ada yang pakai selain CapCut nggak? Mungkin ada yang pakai Premiere Pro gitu, atau mungkin ada yang pakai VN, atau mungkin ada yang pakai After Effects. Boleh share juga. Tapi secara fundamental ya, secara fundamental itu ngeditnya sama guys. Caranya sama, sama-sama kalau misalnya kita mau nutup layer di bawahnya itu namanya sama-sama overlay. Cara nambahin sound effect-nya juga sama kayak gitu. Yang beda cuma ininya aja. Apa namanya tuh? hmm, Tempat menu-menunya ada di mana gitu. Ya kalau di PC kan menu ininya lebih lebih jelas, lebih banyak gitu ya. Kalau di HP ya di sebelah sini. Nah, ini udah beres ya. Tuh Kak, jadi kita punya subtitle otomatis di sini langsung gitu. Ini yang sebelumnya bisa aku delete dulu mungkin ya biar kelihatan. Nah, ini yang bawaannya. Nah, ini kan langsung muncul nih yang bawaannya. Nah, terus gimana kalau misalkan kita pingin kasih animasi? Pertama, tadi mungkin aku ulang sedikit ya. Kita edit dulu keterangannya. Kan kita nggak mau ini jadi kepanjangan ya. Nah, aku biasanya pakainya satu subtitle itu hanya berisi tiga kata aja. Nah, berarti ini aku akan eh, pisahkan gitu. Caranya ya klik aja ini yang pisahkan. Ada di sebelah sini ya, ada kayak pisahkan, gabungkan, gabungkan. Nah, aku klik yang pisahkan karena aku cuma pingin satu kali subtitle muncul itu hanya 3 kalimat. Nah, udah kita atur-atur nih semuanya. Kita bagi-bagi yang ini juga kan ini kepanjangan. Cuman mau satu ininya 3 kalimat. Pisahin lagi. Baru deh udah kita pisah-pisahin kayak gini. Baru kita kasih yang namanya template. Misalkan kita templatenya mau ininya dicentang ya. Misalnya kita mau templatenya yang kayak gini. Klik nanti muncul. Oke, kita tungguin. Harus download dulu ya, kita tungguin gitu. Nah, kan muncul ya. Jadi mulai pakai template yang baru. Gitu. Oke, aman? Gitu ya guys ya, jadi cara nambahinnya. Tapi kalau mau teman-teman yang pakai CapCut-nya langsung, itu memang betul, mau nggak mau harus pakai yang Pro. Karena fiturnya ini per 3 bulan kemarin jadi berbayar gitu. Nggak 3 bulan, 6 bulan yang lalu lah jadi berbayar. Asalnya emang gratis. Sekarang jadi berbayar gitu. Kalau nggak punya CapCut Pro gimana? Apa nanti dapat gratisnya atau tetap dari pribadi? Kalau itu tetap pribadi ya.
teman-teman. Jadi kamu nanti nggak harus pakai CapCut. Yang punyanya apa, bisa pakai itu aja. Tapi aku balik lagi sekali lagi, fundamentalnya tetap sama gitu. Mau aplikasi apapun, caranya sama. Cara nambahin sound effect-nya sama kayak gitu, cara nambahin overlay-nya sama kayak gitu, nggak jauh beda gitu. Ada lagi pertanyaannya? CapCut Pro berapa sebulan? Kita cek aja langsung ya. Sekarang itu harganya ada di ini nih, 144.000 bulanan. 1 tahunnya 1.209.000. Ini kalau karena aku beli paket yang tahunan ya, ada yang tahunannya itu di 909.000. Kalau dibuatin 910.000 lah ya. Kalau belinya langsung di PC nggak ada pajak dari Google Play. Tapi kalau lewat HP belinya, terus nanti akan kena pajak dari Google Play. Gitu. Sekarang kalau pakai subtitle harus Pro, iya betul. Mau nggak mau. Makanya apa ya? Ada aplikasi yang ngasih subtitle gratis tapi kurang bagus kayak di YouTube kan. Ada di sekitaran sebelah bawah, bawah video gitu kan. Itu bawaan dari Instagram sama bawaan dari YouTube, tapi yang kita nggak bisa kustomisasi subtitlenya mau kayak gimana gitu. Dan beberapa AI lain pun sekarang udah mulai berbayar ya gitu, lumayan lah. Tapi masih ada kok yang gratisan kayak Opus gitu. Opus masih gratis, Eleven Lab masih gratis gitu sih. Kalau CapCut Team bisa nggak ya? Bisa kok. Kalau CapCut Team itu emang udah apa ya? Udah berbayar. Dia udah pro, harganya khusus cuman buat tim gitu. Pasti bisa Kak kalau pakai CapCut Team. Kalau nggak salah di ini ya, harganya berapa ya kalau CapCut Team? Tadi nggak muncul ya kalau di HP. Kayaknya harus buka yang di PC gitu. Oke, mungkin ada lagi pertanyaannya seputar technical editing. Karena balik lagi ya, sekali lagi ini mau aplikasinya apapun, cara ngeditnya sama. Aplikasi CapCut bisa diinstal di PC? Bisa. Aku juga pakai yang CapCut PC, Kak. Aku malah lebih seringnya pakai CapCut PC. Cuma mungkin yang berbeda adalah di CapCut PC kita nggak disediain template ya. Jadi kalau kalau kita pakai CapCut-nya yang mobile, pas dari awal tuh kita bisa milih nih mau pakai template yang mana gitu. Kalau CapCut-nya yang PC, itu bener-bener dari awal sih. Jadi nggak ada ininya. Nggak ada pilihan kita mau pakai template apa gitu. Kalau mau belajar skill editing CapCut di YouTube, hmm, di YouTube siapa ya? Di YouTube mungkin kamu bisa coba, aduh aku nggak punya rekomendasi ya. Aku kalau misalkan nyari tutorial, nyari langsung sesuai kebutuhan aja Kak. Misalkan aku lagi pingin bikin kayak Raymond Chin ya, udah aku ini aja langsung nyari tutorial bikin opening kayak Raymond Chin gitu. Atau kalau misalkan lagi pingin carinya tutorial masukin efek ya, aku masukin efek. Aku langsung nyari cara masukin efek gitu. Kakak belajar CapCut di mana biasanya? Kalau aku sih emang pindah ya guys. Jadi aku dulu sebelumnya pakai Adobe Premiere Pro. Terus semenjak sekarang CapCut mulai rame gitu, aku coba pindah dari Premiere Pro ke CapCut gitu, dan ya butuh waktu sebulan 2 bulan buat adaptasi sih. Ya kalau pakai Adobe Premiere memang sangat-sangat rumit. Nggak, ya perlu waktu lah gitu. Efek suara gimana coach? Efek suara gimana nih? Misalkan coach Alfian suaranya jadi lebih kecil ataupun gede gitu ya. Nah itu pertama teman-teman klik dulu footage-nya.
Terus masuk ke yang kita cari dulu namanya apa ya? Namanya itu ini ada efek audio di paling ujung. Diklik. Nah, di sini ada banyak nih. Apakah suaranya jadi pakai kayak mikrofon? Oh, ini ada suaranya nggak? Oh, ini. Sebenarnya, tubuh manusia memiliki berbagai macam berat seperti berat otot, berat Ini ada lemak, berat suaranya nggak, tulang, teman-teman? berat air, dan lain-lain. Berat otot adalah berat yang pada dasarnya timbangan hanyalah acuan dasar untuk mengetahui berat badan kamu. Sebenarnya, tubuh Nah, ini ada manusia di sini ya. memiliki pada dasarnya timbangan hanyalah acuan dasar untuk mengetahui berat badan kamu. Sebenarnya, tubuh manusia memiliki berbagai macam berat seperti berat otot, berat lemak, berat tulang, berat Ini air, guys. Jadi berat kalau air, kalau enaknya dan kita lain-lain. Berat pakai otot adalah CapCut berat yang harus dipertahankan itu karena bisa menaikkan udah ada banyak template-nya guys. Jadi apa ya? Yang kalau di Premiere Pro atau After Effects kita perlu ada customisasinya. Kalau di CapCut udah kita tinggal pilih aja footage-nya mau yang mana. Kita pilih apa yang mau kita kasih efeknya. Kayak tadi ya suara, ya udah tinggal klik efek audio dan tempel aja langsung gitu. Bisa kayak ini ya, suara anak kucing. bisa menaikkan level metabolisme dan membuat tubuh kamu terlihat lebih menarik. Sebaliknya, berat lemak adalah berat yang harus dikurangin sebab walaupun tubuh kamu tetap butuh lemak, namun lemak yang berlebihan membuat level metabolisme Gitu. membuat level metabolisme kamu turun dan membuat Gitu guys. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Oh ya, tadi yang mengulangin yang pertama ya, yang ngilangin ini ya. Udah jelas kah? Atau perlu diulangi lagi? Tadi ada yang nanya apa ya? Bisa diulang, Kak Putra, ulang yang sebelah mana nih? Boleh ditanyain aja. Kalau sekali lagi ya, kalau aku belajar kalau nggak lewatnya Paduka, Mbak Karolin, terus si bisa edit banyak sih aku kalau belajar-belajar CapCut ya. Cuma karena nggak seribet itu dan udah bermodal basic Adobe Premiere Pro dulu, jadi nggak terlalu inilah. Mungkin kalau di sini yang pakai Adobe Premiere Pro, tahu channel-channel YouTube kayak Pemuda Setempat, terus Ardito Pro gitu kan. Nah, aku kalau dulu awal-awal belajarnya sama mereka. Oke, ada pertanyaan lagi nggak nih? Oh iya, by the way nanti video yang tadi itu akan di-share ulang ya. Jadi teman-teman kalau mau benar-benar ngebedah bisa lihat lagi gitu videonya. Oh, maksudnya sound effect ya? Oke, kalau sound effect itu kalau di CapCut tuh ada di klik di audio nih, Kak. Klik di audio, terus masuk ke yang namanya efek suara. Ini ada efek suara. Nah, di sini deh cari. Misalkan suara orang terkejut, kita cari aja terkejut. Kita apa? Masukin kata kuncinya gitu, terkejut. Nah, di sini ada deh langsung banyak kayak gini, kayak gini gitu. Kayak gini. Nah, kalau misalkan ini kita di yang lainnya ada beberapa aplikasi yang udah nyediain library sound library kayak gini gitu. Ada juga yang enggak. Nah, kalau yang enggak itu gimana? Kita carinya, kita mau nggak mau harus download dulu di yang namanya My Insta. Jadi ada aplikasi namanya My Insta. Bukan aplikasi, website namanya My Insta. Itu tempatnya kita nyarinya. Bisa dapetin sound effect yang lagi viral gitu. Apa nanti dapat background yang hijau tadi ya? Nanti akan aku share juga background yang hijaunya ke teman-teman semua. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaannya mungkin teman-teman? Boleh banget ditanyain aja langsung.
Aku mungkin sambil ngasih lihat My Insta kali ya buat yang tadi nanyain ya. Share screen-nya lagi lewat PC aja kalau kalau website. Nah, namanya ini guys, My Instant. Ini nih. Nah, pilih yang ini yang paling atas. Nah, di sini ada banyak trending-trendingnya. Ini kayak ada trending di United States apa, misalnya kita mau trendingnya trending Indonesia gitu ya. Kita bisa cari Indonesia gitu. My Insta. Nah, trending in Indonesia nih, udah trending Indonesia. Di sini ada banyak nih, kayak video suara-suara kayak gini. Kayak bentar, ini udah sama suaranya belum ya? Oh, udah sama suaranya. Misalkan kayak mau cari-cari yang kayak gini, yang ini, kayak gini, atau yang kayak gini. Nah, ini semua ada di sini, guys. Alamak najisnya. Nah, kayak gini-gini ya. Gitu. Kalau HP-nya cuma Android gimana Coach maksimal editingnya? Aku juga tadi yang yang tadi aku share screen aku juga pakainya HP Android guys, nggak pakai iPhone kok. Selama kalian bisa berkreativitas gitu ya, dan editannya pakai CapCut, itu bisa bagus banget gitu. Cuma ya memang kalau paling maksimal bagi aku kalau ngedit itu kalau udah di PC ya. Tapi karena kalau di handphone itu masih sebagus apapun handphonenya masih tetap terbatas gitu. Tapi sekarang mau HP Android, HP apapun udah bagus-bagus kok. Selama bisa install aplikasi editing, itu bisa dimaksimalin guys. Kalau nyari gambar pakai web apa? Kalau aku biasanya nyari gambar di CapCut-nya langsung juga ada Kak. Gambar ataupun stok-stok footage lainnya di CapCut-nya langsung ada. Ini mungkin aku share yang di mobile ya, mobile lagi ya. Jadi kalau lagi nyari-nyari footage gitu, ada tiernya. Jadi pertama aku nyari dulu di CapCut-nya. Kalau misalkan di CapCut-nya nggak ada, aku pindah ke Canva. Nyari gambar-gambar dan videonya di Canva. Canva nggak ada, baru ke website-website yang kayak Pexel, YouTube, terus juga Pinterest. Tapi balik lagi ya, kunci utamanya adalah cari yang dia kasih keterangan bahwa ini free copyright. Jadi di mana kalaupun kita pakai, dia nggak akan mempermasalahkan gitu. Nah, kalau di sini di mana? Kita bisa klik yang tanda tambah ini, klik, terus masuknya bukan ke terkini ke ruang tapi ke pustaka, guys. Kan di paling atas tuh ada terkini, ruang sama pustaka. Nah, di sini itu adalah stok-stok yang bisa kita pakai sama CapCut yang udah disediain sama CapCut. Misalnya kita mau cari apa? Lagi lari pagi. Search aja, nah nanti keluar di sini footage-footage lagi lari pagi. Nah, kayak gini. Kayak gini. Itu semuanya udah ada guys di aplikasinya. Mau CapCut, Filmora, ataupun apapun ya, aplikasi yang berbasisnya mobile editing, itu biasanya udah pada nyediain stok-stok footage gini gitu di dalam aplikasinya. Jadi bisa teman-teman pakai. Ya, lagi lari. Terus ini ada yang lagi lari di pantai. Kalau misalkan teman-teman butuhnya foto, tinggal klik tipenya, ganti ke foto. Nanti akan keluar yang foto-fotonya aja. Tapi di sini dia nggak ada. Nah, ini nih. Dari yang foto. Oh, mungkin harus pakai bahasa Inggris ya, biar lebih dapat. Run. Punya foto. Nggak ada berarti. Oke. Tapi kurang lebih gitu ya. Ini yang ada kayak lagi nge-gym gitu kan. Ada. Semuanya ada di sini.
Kalau kita pakai overlay, terus gambar tersebut bisa berjalan gerak keluar masuk layer, gimana? Oke, jadi gini. Kita punya overlay. Misalkan video yang ini ya, overlaynya ya. Itu biar kita gambar bisa bisa keluar masuk, itu pakai yang namanya animasi, guys. Jadi ini diklik, terus masukin animasinya. Nah, misalkan animasi masuknya adalah kayak gini. Nah, bisa menaikkan Nah, kayak gitu. Terus nanti pas sudah beres, keluarnya kayak gini. buat tubuh kamu. Nah, jadi yang dimainkan adalah animasinya, guys. Gitu. Gimana cara pakai My Insta? Jadi tadi udah ada kan ya yang tombol-tombol merah tadi. Ketika udah ada, diklik di download sound effect-nya. Nanti ketika sound effect-nya udah terdownload di device-nya teman-teman, nanti itu bisa dipakai. Cara nyarinya gimana? Cara nyarinya teman-teman tinggal audio, terus masukin suara. Nah, kan nanti teman-teman di sini bakal keluar nih dari yang punyanya, ada yang disimpan sama teman-teman, ada masuk ke yang ini, yang gambar file, terus pilih yang ke perangkat. Terus izinkan, nanti akan keluar nih di sini. Audio-audio yang udah di-save di dalam perangkatnya teman-teman gitu. Jadi di-save dulu yang My Insta-nya, baru nanti bisa deh dipakai gitu. Cara downloadnya gimana? Ya, misalkan kalau di HP ya, kita buka. Terus kita klik myinstant.com. Nah, kan di sini udah ada ya. Yang gini-gini. Nah, teman-teman klik ini yang ada, diklik aja nih bawahnya nih. Nah, sampai keluar kayak gini, terus ada yang pilihan download MP3. Udah gitu klik aja download MP3-nya. Nah, langsung deh ngedownload. Nah, ini sekarang udah ada. Udah ada di library kita. Nah, terus cara masukin di editannya gimana? Cara masukinnya tinggal sekarang masuk ke CapCut-nya kayak tadi, masuk ke suara. Terus ke yang bagian ini, yang gambarnya file, masuk ke yang perangkat. Cari deh yang tadi udah kita download. Namanya, terkadang ya, kalau misalkan di sininya belum ada gitu, kita harus perlu keluar dulu dari aplikasi CapCut, baru masuk lagi gitu. Tapi biasanya nanti langsung ada di sininya. Gitu. Jadi pilih dulu, udah dipilih, di download, nanti langsung masukin aja di CapCut-nya. Gitu. Aman ya, Kaneti ya. Terus buat Kak Rahman, thank you Coach. Subtitle emang sepenting itu ya Coach. Kalau video hook di awal itu gimana Coach? Seperti hook lagi nendang bola atau orang jatuh. Oke. Kalau subtitle sekarang itu beneran penting ya. Kenapa? Karena kita ini membantu orang-orang yang dianya itu kayak lagi di kereta, lagi di public transportation, atau misalnya dia lagi di kantor, dia pingin nontonin video kita. Tapi kan dia nggak mungkin ya harus nyalain volume gitu. Banyak orang yang jadinya nonton nggak pakai volume dan akhirnya tahu konteks dari video tersebut itu dari mana ya, dari subtitle gitu. Terutama untuk yang video-videonya eksekusi, jadi edukasi. Nah itu penting banget pakai subtitle biar jadi orang bisa tetap nonton video kita walaupun nggak pakai suara gitu. Tapi kalau misalkan subtitlenya sekarang mau ya seadanya atau bikin sendiri gitu, mau panjang-panjang nggak masalah gitu. Yang penting intinya ada subtitle gitu. Terus kalau hook nendang bola atau orang jatuh itu namanya visual hook. Jadi kita cari sesuatu yang emang bener-bener grab attention, udah gitu di twist untuk masuk ke kontennya kita. Itu namanya visual hook. Jadi teman-teman bisa cari di YouTube dengan kata kuncinya adalah visual hook for video. Nanti di sana akan muncul deh. Ini aku buka YouTube lah ya. Kita bikin visual hook. Visual hook. Di sini banyak biasanya nih, kayak yang kayak gini ya. Nah, ini kita tinggal download videonya. Download videonya, udah gitu kita
masukin ke CapCut dan potong aja gitu pakai. Nah, di sini mereka udah punya ya, udah punya visual hook-nya yang bisa kita pakai nih. Ada yang kayak gini ya, 1000 transitional hook. Nah, itu nanti teman-teman bisa pakai. Namanya, oh berarti dikoreksi ya, namanya transitional hook. Itu yang bisa kalian cari gitu. Oke, aman ya, aman ya. Ada lagi nggak nih pertanyaannya? Boleh, kita sampai jam 9 kalau ramai ada pertanyaannya. Tapi kalau misalkan aman semuanya atau misalnya pengen nonton dulu baru nanti ada pertanyaan, ya udah nggak apa-apa. Kita lanjut diskusinya di ini aja, di grup. Cara motongnya coach gimana? Oke, kalau cara motong videonya jadi kan nanti kayak gini ya. Kita punya ini nih, kita punya video kayak gini ya guys ya. Nah, ini sama aja. Misalkan tadi kan visual hook kita dapat langsung banyak ya. Dapat langsung banyak ya visual hooknya ya. Kayak yang video YouTube tadi deh. Transitional hook. Nah, misalkan kita dapat videonya kayak gini ya. Nah, nanti ketika nanti udah di-download dan masukin ke CapCut, itu bentuknya kita bisa pilih secara pelan-pelan kayak gini, guys. Nah, terus misalnya pas perpindahan kenanya tuh di mana? Oh, di sini. Nanti ya udah tinggal klik dan kita pilih yang opsi bagi. Udah. Jadi yang ininya, yang sebelah sininya kita buang. Udah kita pakai yang sininya doang. Terus sisa ke sebelah sananya kita akan pakai footage yang kontennya kita gitu. Download visual hook apakah tidak kena hak cipta? Enggak, Kak. Jadi kalau visual hook itu udah memang free to use gitu. Walaupun sebaiknya memang bikin sendiri, tapi kan itu adalah tren ya. Tren itu bebas aja kita mau pakai. Sejauh ini kalau yang pakai visual hook yang transisi-transisi tadi aman aja sih, belum ada yang kena kasus apa-apa gitu. Ya kan nanti jadi ininya pelan-pelan kita pasin, terus kita potong, baru deh kita masukin ke kontennya kita gitu. Oke, ada lagi kah? Ini aku bikin apa sih ini endingnya? Oke, nggak ada. Aku tunggu deh ya sampai 20.40 nih. Boleh, sok dipikirkan aja dulu pertanyaannya apa yang mau dieditin. Tapi ya balik lagi ya, secara fundamentalnya sama. Contoh bikin video kita komentarin video orang lain. Oh, oke. Jadi misalkan di sini kita ada video nih, terus di bawahnya tuh kita ada komentarin ya, atau misalkan kita mau ada videonya dulu terus baru kita komentarin. Nah, itu sama aja guys. Jadi pertama tuh kita cari dulu videonya, taruh di bagian pertama sini sampai akhirnya videonya berubah, terus kita tambah kan pakai footage video komentar. Misalkan video selanjutnya adalah yang inilah ya, random aja kita masukin. Udah. Nah, dari sini nih ini video yang mau kita react misalkan ya, video yang kita react set udah gitu di sininya kita kasih transisi misalkan transisinya kayak gini.
Oke guys, koneksinya sepertinya sedang agak sesuatu. Nah, misalnya ini udah ada transisinya, Are you udah deh. still using the same? Nah, terus nanti ini masuk deh ke ininya, ke kontennya kita gitu. Gitu Kak. Jadi contoh video kita komentarin orang lain. Jadi di awalnya videonya orang lagi dulu, terus baru ke sini. Itu tanda diamond di transisi artinya apa? Itu artinya kita pakai yang namanya keyframe. Tapi itu materinya mungkin kalau mau teman-teman bisa cari aja di YouTube ya, namanya adalah keyframe. Kalau dibahas di sini mungkin akan nambah sejam lagi untuk pembahasan materi keyframe gitu. Tapi intinya kita pakai keyframe itu untuk melakukan perpindahan. Misalkan dari satu sisi dari sini misalkan pingin nanti di detik ke sini orangnya pindah ke sini gitu. Nah, itu penggunaannya adalah keyframe namanya. Tuh. Tapi yang tadi dulu keyframe nanti lagi kita bahasnya. Karena itu butuh sesi sendiri gitu. Oke, mantap. Aman ya, aman ya. Ada lagi nggak nih? Video yang kita komentarin ada di atas, kitanya yang komen ada di bawah. Gimana cara bikinnya? Oh, ini kita pakai overlay, Kak. Jadi ini, misalkan ini videonya ada 2 ya. Ini aku konsepnya ya, tapi gimana cara bikinnya itu beda cerita ya. Karena itu harus, balik lagi ada sesi khususnya buat ngerapi-rapihinnya. Tapi konsepnya itu adalah kayak gini. Kita punya video yang layar utama nih yang kayak gini. Terus kita juga punya video satu lagi yang kita reaction. Nah ini, itu taruh di bagian overlay-nya. Taruh di bagian overlay, terus penempatannya harus lebih kecil dari video utama. Kita kecilin, dicubit. Dicubit kayak gini, terus taruh deh ada di sebelah mana. Misalkan kita reaksinya di sebelah sini gitu ya. Udah, gitu. Sesimpel itu guys. Are you still using the same belt? Well, it's definitely time for a change. And here they are, the new Gitu. Jadi kalau secara konsepnya gitu. Nah masalah nanti ngerapih-rapihnya mungkin akan dibahas di lain waktu ya. Karena kita fokusnya sama yang tutorial tadi aja dulu. Yang udah dikasih videonya. Tapi konsepnya kayak gitu. Jadi ada 2 video. Satu video utama dan satu lagi video yang overlay di bawahnya. Gitu. Gitu Kak. 92, 13, 14. Ada lagi? Ya, betul. Betul. Jadi beres dari sini kan teman-teman nanti bikin bikin video tuh langsung aja dipraktekin. Kalau ada yang nggak tahu diulangi lagi aja video yang tadi. Dan aku juga ada kok di Groove. Jadi bisa tag aja aku namanya Regina Fikri, nanti aku akan bantu jawab di situ. Oke. Aman? Kalau kelas khusus tentang CapCut lebih bagus ya, betul. Tapi ini hanya extend kelas aja sih, Kak. Untuk kelasnya Fit Creator gitu. Kalau mau CapCut khusus mungkin nanti ada lah. Tapi kalau yang saat ini enggak, kita hanya breakdown aja dari videonya Coach Alfian gitu. Oke, aman ya mungkin ya sampai sini ya. Kalau gitu mungkin kelasnya dicukupkan sampai sekarang aja. Semoga teman-teman langsung praktek ya, langsung praktek. Dan kalau ada bingung kan kita sekarang bingungnya tuh karena ini ya, karena nggak tahu gitu apa yang belum pahamnya gitu. Makanya sekarang teman-teman istirahat, besok silakan bisa langsung praktek atau malam ini mau langsung praktek juga boleh, monggo. Nanti kalau ada yang nggak paham, bisa chat aku aja di grup dan nanti aku akan bantu untuk menjawab ya. Gitu guys. Aman?
Aman ya, kalau gitu sampai jumpa. Kalau aku di Fit Creator cuman sekarang doang ya. Kalau gitu sampai jumpa di grup. Nanti silakan tanya-tanya aja apa yang kalian bingung dari soal tentang editing video. Nanti akan aku bantu semaksimal mungkin jawab di grup gitu. Thank you ya buat semuanya ya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Yap, sama-sama. Semoga bermanfaat ilmunya.